Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putera Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Susur saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini hari Minggu Paskah yang kelima. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Pada hari ini, Yesus menunjukkan sebuah perintah baru. Maka kalau sebuah perintah itu bukan pilihan, boleh dipilih atau tidak boleh dipilih. Kalau perintah itu harus dijalankan. Perintah untuk mengasihi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita punya pandangan yang sama, perspektif yang sama, punya ukuran yang sama, biasanya ada alat ukur yang resmi. Kalau kita mau mengukur panjang atau lebar, kalau di bawah 100 cm kita bisa pakai penggaris, dan itu sudah resmi. Penggaris di Indonesia dengan di tempat yang lain, kalau menggunakan sentimeter pasti ukurannya sama. Kalau lebih jauh lagi pakai meteran, kalau lebih panjang lagi di jalan raya itu menggunakan alat apa yang namanya saya tidak tahu, seperti roda itu dijalani sampai berapa kilometer. Supaya apa? Supaya kita punya penilaian yang sama. Kalau saya bertanya dari depan altar ini ke depan pintu itu ada berapa meter? Ada yang jawab 10 meter, 20 meter, 30 meter. Dan kita akan berdebat. Lalu ketika sudah ada alat ukurnya, dan ternyata panjangnya
sekian meter kita akan sepakat bersama. Itu soal panjang. Masalahnya ada hal-hal yang sulit untuk diukur. Salah satunya seperti yang kita dengarkan dalam bacaan ini, bacaan Injil hari ini, adalah soal rasa, soal perintah rasa mengasihi. Dan itu sulit diukur. Bahkan ada orang yang mengatakan soal rasa tidak perlu diperdebatkan. Ya, saya bilang masakan Ibu A ini kurang enak, tapi suaminya pasti bilang wah enak sekali seperti itu. Atau makanan gadis ini dibilang oleh orang lain tidak enak, tetapi oleh laki-laki yang mencintainya begitu dikatakan enak. Dan itu menjadi subjektivitas soal rasa. Beda orang, beda budaya, beda kedekatan, beda pula nilainya. Dan kecenderungan manusia tentang rasa memang subjektif. Maka kalau saya bertanya, mengukur kasih itu alat ukurnya apa? Kalau mengukur panjang tadi ada penggaris, ada meteran. Kalau mengukur berat itu ada timbangan. Lalu mengukur kasih itu menggunakan apa? Karena nanti menggunakan hati. Ya, hatinya siapa? Hati saya dan kamu dan kita pastilah berbeda-beda. Ya, dengan hati, tetapi harus ada yang namanya sebuah ukuran universal. Nah, saya punya penggaris, nggak boleh saya gunakan untuk mengukur kalau tidak saya kalibrasi dengan penggaris yang secara universal, secara dunia diakui. Maka kalau tadi dikatakan mengukur kasih itu dengan hati, maka harus ada satu hati yang menjadi patokan kalibrasi hati semua orang. Dan itulah yang Yesus maksudkan dengan bacaan Injil hari ini. Maka Yesus dalam Injil mengkadarkan rasa kasih. Kadarnya bukan lagi hatiku, hatimu, hati kita, atau hati gereja, atau hati masyarakat, kita sepakat. Bukan. Tetapi kadarnya adalah hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah penggaris kasih kita. Maka kalau kita mengukur kasih dengan penggaris kita sendiri-sendiri, berkelahi kita. Saya melakukan seperti ini sudah mengatakan kasih, tetapi bagi orang lain belum. Maka penggarisnya harus sama. Penggarisnya adalah yang Yesus katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Maka para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, inilah kadar baru untuk mengasihi. Kadar baru. Kalau kita sebut emas itu kadarnya diukur dengan karat. Ya. Kalau karatnya kecil mau 1 kilogram, itu tidak ada nilainya. Tapi kalau karatnya besar, hanya sekecil ini pun, itu harganya begitu besar. Maka kasih kita, sebesar apapun, sepanjang apapun, selebar apapun, kalau kadar Kristusnya itu kecil, tidak ada gunanya. Santo Paulus mengatakan,
walaupun aku punya iman memindahkan gunung, jika tidak ada cinta kasih, tidak ada nilainya. Tetapi cinta kasih yang mana? Cinta kasih yang berkadar Kristus. Kasihilah sesamamu sama seperti aku telah mengasihimu. Dan celakanya kasih yang dikadarkan oleh Yesus ialah kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang penuh kesetiaan, kasih yang penuh ketaatan, kasih yang rela memikirkan orang lain daripada diri sendiri. Kalau kasihnya penggarisnya diri kita, aku nggak mau ngejek orang, maka orang lain nggak boleh ngejek saya. Itu kalau penggarisnya kita. Tapi kalau penggarisnya Kristus, aku memang nggak mau ngejek orang lain, tetapi Yesus diejek, dia tidak marah, tetapi mendoakannya. Itu kadar kasihnya. Susah. Dan secara sederhana saya menggambarkan seperti ini, kadar kasih sekadar kasih Kristus. Kalau saya berhadapan dengan situasi, kira-kira apa yang akan Tuhan Yesus lakukan ketika dia menjadi saya? Misalnya ada seorang suami berhadapan dengan istrinya yang cerewet, kemudian mau saya pukul, tapi dia ingat, kalau saya Kristus melihat wanita ini cerewet, kira-kira apakah Yesus akan memukul? Tidak. Dia langsung ingat, hai wanita, bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Atau ketika sang istri menghadapi suaminya yang bahasa Jawanya itu keset, malas gitu. Pak, minta tolong angkatkan galon. Iya nanti. Istrinya udah ngangkat galon sini, gendong anaknya baru dibantuin. Itu juga harus bertobat. Atau orang tua melihat anaknya setiap hari main HP. Apakah HP-nya langsung diambil, dibuang, anaknya dipukul? Katanya, memukul itu tanda kasih, marah itu tanda kasih. Tapi pakai penggaris kasih kita sendiri. Maka sekarang gunakan penggaris kasih yang kalibrasinya, kadarnya adalah kasih Kristus. Kira-kira apa yang akan Yesus lakukan ketika berhadapan dengan situasi yang saya hadapi saat ini? Dan dalam bacaan pertama, Santo Paulus menegaskan, untuk masuk kerajaan Allah, kita memang harus mengalami banyak sengsara. Dan untuk bisa mengasihi sekadar kasih Kristus, kita memang harus banyak berkorban. Namun barang siapa setia, bertahan dalam iman, tetap mempunyai harapan, dan terus mengasihi dengan kadar yang baru tadi, apa yang kira-kira Tuhan akan lakukan saat berhadapan dengan yang saya hadapi? Kalau kita setia pada kadar itu, maka dalam bacaan kedua, pengorbanan, kesetiaan, ketaatan kita karena mengasihi akan berbuah manis. Allah akan memperbaharui semua, sengsara akan dihapus, ratap dan duka cita kita akan dihilangkan. Dan siapa bisa bertahan, bisa melihat kerajaan Allah, Sang Anak Domba yang datang kembali sebagai pemimpin dan pemenang. Dan kalau kita sungguh-sungguh bisa bertahan, melakukan perbuatan kasih dengan kadar kasih Kristus, demikianlah kita disebut sebagai pengikut murid-murid Kristus. Maka mau sebanyak apapun kita berbuat kasih, selebar apapun, setinggi apapun, sedalam apapun, tetapi kalau tidak dikadari dengan kadar kasih Kristus, sama sekali kurang berarti. Semoga Tuhan memberkati kita.